Perkenalkan, nama saya Arif Kiceniago dan sekarang sebagai Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, atau juga sebagai analis dan juga kebijakan publik dan juga polisi politik. Tentang bagaimana sih Mas Arifki itu melihat kebijakan dari energi nasional nih di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, khususnya terkait dengan target dan cita-cita dari swasembada energi. Ya, kalau kita melihat soal apa program energi nasional Presiden Prabowo ini cukup menarik, karena memang energi kan bukan hanya soal agenda ekonomi, tapi juga fondasi bangsa. Artinya dengan energi ini menjadi konsentrasi penting bagi Pak Prabowo, ini kan juga membuat daya tawar kita dengan negara lain juga kuat. Ketika Pak Prabowo fokus agar bagaimana energi kita kuat, misalnya dengan beberapa swasembada dan juga penguatan energi, apakah itu dengan contoh misalnya dari Balikpapan dan juga penguatan di level bagaimana misalnya energi kita itu bergantung dengan luar, tapi dengan energi itu hari ini besar ketergantungannya hanya dari dalam negeri, maka ini juga akan membuat kita lebih kuat dalam tawar-menawar dalam seperti global. Lalu ini kan kita lihat kalau misalkan Pak Presiden Prabowo itu kan membuat Dewan Energi Nasional. Jadi kalau menurut Mas Arifki sendiri, bagaimana sih Mas peran penting dari DEN ini untuk mencapai swasembada energi? Ya, paling tidak dengan adanya DEN, ini kan juga akan memperluas bagaimana koordinasi energi ya, yang selama ini memang belum terkoordinasi dengan baik. Dengan adanya DEN tentu paling tidak ada lembaga yang cara wewenangnya juga akan fokus untuk mengawasi bagaimana energi yang bersifat itu kemandirian itu akan terjadi lebih cepat dan lebih kuat. Karena ketika tidak ada yang mengkoordinasikan pergerakan ini juga akan lebih mudah, tidak akan cepat juga dicampur itu dengan gerakan-gerakan di luar atau mungkin beberapa agenda-agenda yang tidak fokus prioritas. Makanya dengan ada DEN, paling tidaknya agenda lebih clear dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden. Ya. Jadi kalau menurut Mas Arifki sendiri, manfaat seperti apa sih yang diharapkan dengan adanya swasembada energi ini? Ya, ini yang poin cukup menarik bagi saya ya. Pertama, ketika swasembada ada di Indonesia, paling tidaknya kan ini yang pertama lapangan kerja. Ketika misalnya kita dulunya mungkin hanya mengelola minyak mentah atau mungkin pergerakan minyak itu hanya sebentar di Indonesia lalu dikirim keluar lalu kita impor lagi, tapi ketika misalnya energi atau minyak misalnya itu lama di Indonesia, tentu juga akan membuka lapangan kerja kan di bidang energi. Apalagi kalau kita lihat hari ini kan dunia global itu kan nggak pasti, ada isu perang dan lainnya. Ketika misalnya Indonesia itu udah mulai memperkuat jalur energinya, lapangan kerja, atau orang-orang yang hari ini fokus di bidang energi juga akan bisa menjadi ilmuwan atau fokus untuk membantu Indonesia bagaimana kuat secara energi. Kan ini pun peluang yang cukup menjanjikan bagi anak bangsa ke depannya gitu. Dan pastinya ini bisa mengurangi impor tadi tuh Mas ya berarti. Iya, artinya kan memang selama ini kan kita kan bergantung dengan impor kan. Kalau kita udah punya ya kayak RDP Balikpapan misalnya dengan swasembada. Ibaratnya kalau kita lihat kan selama ini kan kita bisa menyimpan mungkin seminggu udah penuh sayang. Tapi dengan kita punya kekuatan untuk mengolah sumber energi, paling tidaknya kita bisa menyimpan energi lebih lama di Indonesia. Makanya dengan kita nggak lagi impor, impor ini kan juga membuat kita tergantung dengan negara lain kan. Dengan kita langsung mandiri secara energi, paling tidak ada ruang membuat kita punya daya tawar yang lebih kuat dengan negara lain. Ya, terus kalau dari Mas Arifki sendiri, jadi kan memang ada langkah konkret nih yang pemerintah lakukan dengan ada peningkatan lifting minyak, terus membangun storage BBM dan tadi sudah Mas Arifki bilang ya, dari 3 minggu jadi makin lama sampai ada pembangunan proyek kilang yang tadi sudah disebut di RDMP itu. Jadi kalau misalkan Mas Rifki sendiri melihat langkah ini tuh seperti apa sih Mas? Ya, langkah ini sangat strategis ya. Ibaratnya dalam konteks kebijakan energi kan butuh keberanian. Karena selama ini kan ketika kita masih impor atau mungkin masih setengah impor setengah tidak, ini kan membuat orang yang mungkin apakah pihak luar ini kan juga bergantung dengan punya kepentingan dengan energi kita kan. Karena kan energi ini kan ibarat jantung Mas. Ibaratnya ketika misalnya untuk mengendalikan atau menguasai bagaimana stabilitas politik dan lainnya, ini kan juga akan berhubungan dengan energi. Kalau negara atau pemerintah itu mengenai energi, ini kan secara nggak langsung kita juga akan punya proyeksi besar untuk kemandirian secara nasional kan. Dengan kita punya kuasa besar terhadap energi, ya paling tidaknya bagaimana kita juga punya fokus ke sektor kesejahteraan. Karena selama ini kan ketika kita belum selesai mengolah energi sendiri, bagaimana kita akan berpikir kesejahteraan? Karena paling tidak kita harus akui bahwa sektor-sektor yang paling kuat di dunia hari ini hampir masih di dunia pertambangan energi. Karena ini bergantung ya kan hajat hidup orang banyak. Betul. Terus kalau dari Mas sendiri melihat memang ada penolakan atau resistensi dari masyarakat tentang sebetulnya pemerintah itu jangan kurang-kurangin kuota impor karena kan memang tadi demi biar itu kan
akan ada stop impor nih tahun 2026. Kalau Mas melihat tuh menurut itu seperti apa sih? Ya, saya membaca ini kan memang ada perubahan saja. Perubahan tentu yang memang yang paling dirugikan orang yang mungkin bermain di impor selama ini kan. Dan bagi pemerintah tentu lebih baik mandiri kan. Dan saya rasa tentu bagi masyarakat tentu lebih penting bagaimana ikut mendukung ini. Kenapa ini penting untuk mendukung? Karena paling tidak dengan kita ini mandiri secara energi dan kita selama ini pakai hilirisasi dan lainnya, dan ini juga memberi ruang yang cukup besar bagaimana kita kuat secara energi. Dan tentu tugas masyarakat apa? Tentu mendukung mana yang benar untuk pemerintah, untuk pendapatan negara kan. Karena ketika pendapatan negara makin meningkat, ini juga akan perbanyak juga bantuan untuk kesejahteraan untuk masyarakat. Maka ketika ini yang jauh penting, hingga kita nggak lagi bergantung dengan apakah kuota impor yang ada. Dan memang kalau kita membaca secara tersirat, tentu juga ada orang yang terganggu dengan hal ini. Tapi kita kan harus bertuan dengan negara, pemerintah, karena ini juga akan berhubungan dengan pendapatan yang juga sangat masif dan baik pada negara. Sebetulnya apa sih harapan dari Mas Rifki terhadap implementasi kebijakan swasembada energi ke depan? Dan bagaimana sih caranya agar peran publik itu jadi terbangun untuk mendukung visi besar tersebut? Ya, kalau kita juga membaca bagaimana fenomena soal energi ini ya. Karena ibarat contoh hal yang paling simpel ya. Kenapa misalnya PLN atau mungkin Pertamina atau energi seperti Pertamina itu penting dikuasai oleh negara. Kalau misalnya itu dikuasai oleh asing misalnya, ya mohon maaf misalnya. Ini kan kalau misalnya ini kan jantung yang berhubungan dengan lampu listrik banyak warga dan juga pergerakan banyak orang. Kalau misalnya ada terjadi pergesekan kita dengan negara lain, tiba-tiba kita di stop impor energi bagaimana? Ada gejolak dalam negeri kan? Ini yang perlu juga kita edukasi di publik. Kenapa negara harus menguasai sektor energi? Karena ketika kita kuat secara energi, maka kita punya daya tawar terhadap apakah pergerakan di dunia internasional dan lainnya. Ini kan juga penting dalam publik. Selain itu, tentu publik juga harus memperhatikan bahwa dengan pelan-pelan kita itu mandiri secara energi, maka sektor ini juga akan berdampak yang lain, apalagi bidang pendidikan dan lainnya. Karena kan kekayaan kita selama ini kan oke, bidang energi kan, jadi belum juga sepenuhnya dikendalikan oleh negara kan. Kita masih bergantung ke impor, pengelolaannya masih ada swasta yang memang masih mengelolakan. Tapi ketika negara itu berperan penting, ini juga akan dampaknya akan lebih panjang, juga lebih baik pada generasi yang akan mendatang gitu. Jadi bagaimana Mas Arifki bisa mengajak masyarakat untuk bisa mendukung kebijakan ini? Yang bagi saya yang paling penting bahwa ketika energi ini menjadi pendapatan penting bagi negara yang berhubungan dengan bagaimana daya tawar kedaulatan bangsa, bahwa energi bukan hanya soal ekonomi Mas, tapi juga kedaulatan. Dan kita sebagai warga negara kan juga berhak untuk memperjuangkan bagaimana negara ini berdiri sesuai yang seharusnya diamanatkan oleh undang-undang, begitu oleh para pendiri bangsa. Ya paling tidak dengan negara punya kendali penuh terhadap energi, maka kita juga akan sebagai warga negara, itulah kontribusi kita dengan mendukungnya. Karena penguasaannya jelas bahwa energi ini bukan dikuasai oleh orang per orang juga, tapi oleh negara. Selama ini mungkin terberai-berai kan, tapi ketika kita negara menguasai masuk ke APBN, apa kita nggak rela dong? Karena dengan masuk ke APBN, itu juga akan mengalir ke bantuan ke masyarakat, lewat pendidikan, lewat bantuan kesehatan. Disitulah peran negara, juga kita sebagai masyarakat memahami bahwa kedaulatan itu harus direbut, apalagi dengan energi. Gitu. Boleh dong sedikit dukungan dari Mas Arifki untuk kebijakan dari swasembada energi ini? Ya, tentu saya melihat sebagai warga negara atau mungkin analis, tentu ini juga program yang cukup menarik ya. Karena memang kalau kita memikirkan bagaimana energi ini penting dalam konteks dunia maupun dalam kehidupan masyarakat, dan juga daya tawar pemerintah dengan negara lain, dan tentu saya mendukung bagaimana perannya ke depan, tentu negara, pemerintah memberikan peran yang paling kuat bagaimana energi ini harus mandiri. Pertama dengan penguatan bagaimana kita tidak lagi bergantung dengan kekuatan energi dari luar, nggak lagi impor, tapi kita juga memperkuat bagaimana beberapa kilang-kilang yang ada di Indonesia. Secara nggak langsung kita juga harus memikirkan lompatannya yang lain. Ketika misalnya selesai di energi, kita memikirkan bidang-bidang yang lain. Bagaimana, apakah soal kemiskinan, soal kesejahteraan, ini kan juga harus penting. Tapi ketika kita masih belum bisa punya kendali terhadap energi, maka kita nggak bisa akan terbang lebih jauh. Maka harapan saya semoga dampaknya lebih besar ketika misalnya negara
juga nantinya pasti akan mendistribusikan ke sektor-sektor yang lebih baik kepada masyarakat ketika energi mendapatkan kendali penuh bagi pemerintah maupun negara. Betul. Berarti memang kebijakan ini adalah sesuai dengan program Astacitanya Pak Prabowo ya. Artinya ketika memang ini swasembada energi, maka sektor-sektor lain itu juga akan tercapai seperti itu. Ya, kalau kita melihat narasi ini, ya memang beberapa isu yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan cukup menarik ya, soal program energi dan tentu membuat orang nggak nyaman ya, soal misalnya korupsi dan lainnya. Dan energi ini kan kalau kita bukan lagi rahasia umum, banyak orang yang juga ingin nebeng di sini kan, karena memang cuannya besar, keuntungannya besar, karena ibaratnya hasil alam Indonesia tapi orang yang memproduksi kan, itu akan banyak cuannya. Tapi ketika hari ini langsung cuannya ke negara, tentu juga akan membuat orang ribut. Tapi kalau yang paling kita lihat hari ini adalah, dan ini adalah hal yang cukup menarik, bagaimana Astacita atau program kerja yang dipikirkan oleh Pak Prabowo ini juga pelan-pelan udah mulai terlihat ke publik kan. Paling tidak kan ini kan keberanian ya, keberanian dalam bidang energi ini keberanian, karena memang pertama pemainnya pasti banyak. Yang kedua ini kepentingan yang nggak hanya berhubungan dengan orang banyak, karena ketika dibisniskan ini uang juga banyak karena berhubungan dengan masyarakat kan. Tapi ketika negara ambil kendali, maka harganya bisa lebih murah nantinya. Tapi ketika diambil oleh orang lain, maka pasti mahal harganya. Maka ruang ini yang memang juga akan membuat banyak orang akan khawatir. Makanya saya rasa ini pemerintahan Prabowo cukup berani mengambil langkah ini, karena memang tentu juga akan merugikan banyak orang. Tapi dengan program atau mungkin dengan kepentingan rakyat ini, apapun yang melawan tentu harus ditentang, karena ini kepentingan berhubungan dengan rakyat. Baik, terima kasih banyak Mas, luar biasa sekali.